أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian bertepatan dengan penanggalan perhitungan miladiah atau Masehi, kita sedang memasuki hari yang 17 Januari 2024. Berarti secara perhitungan miladiah atau Masehi kita telah melalui 1 tahun perjalanan waktu, ya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang pendek ini menjelang masuknya waktu Isya, lama ini waktunya lebih 45 menit depan, maka kita sampaikan kembali ibu bapak pesan-pesan Al-Quran tentang waktu. Mudah-mudahan nanti kita bersama memahaminya, bisa pula mengamalkan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita tetap memelihara keimanan dan ketakwaan. Ibu bapak pertama bersyukur tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Ada juga mengatakan kesempatan, tempo atau peluang waktu. Dan ada lagi memaknakan lain tentang waktu, ketika saat terjadinya sesuatu, yaitu waktu. Semuanya dibuat bapak ternyata rangkaian-rangkaian makna tentang waktu dalam kamus ini mungkin diambilkan rujukannya dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran setidaknya ada 4 waktu itu, Pak. Ada namanya waktu ajal, ada namanya waktu waqt, ada namanya waktu ad-dahri, ada namanya waktu asar. Kalau ajal batas akhir usia manusia. Ya, jadi batas akhir setiap manusia itu ada. Itu namanya ajal. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap diri sudah ada garis ajal, sudah ada batas ajal. Kalau garisnya sudah tiba, maka tidak kuasa kita untuk memundur atau memajukannya sedetik. Tidak ada orang yang lolos dari kematian, ya. Jadi sudah sering juga kita dengar kematian bukan karena tua sebenarnya, kematian bukan karena sakit, kematian bukan karena tabrakan, ya kan? Kematian bukan karena kelalaian dan sebagainya, itu penyebab, tapi kematian adalah sudah sampai garisnya. Itu yang disebut mumbang jatuh, berjatuh. Kenapa disebut seperti itu? Karena dalam rahim sudah meninggal. 1 hari umurnya di dunia di inkubator, sorenya sudah meninggal. Atau ada anak-anak yang sedang dicinta oleh orang tuanya, meninggal. Nah, ada memang yang sedang ceramah seperti di video ada Pak ya, bulan yang lewat, imam di apa itu di Kalimantan ya, Kalimantan, sujud kedua. Lamunnya sujudnya takak kalau yang di belakang imam itu belum juga lagi, berdiri pula kepala yang satu sebelah lagi belum juga lagi. Ternyata ditunggu rupanya sudah rebah saja. Barulah maju jamaah yang di belakangnya itu menjadi imam untuk mengucapkan takbir, ya Allah Akbar, diselamatkan, disampaikan dulu, disempurnakan dulu sholatnya. Barulah ternyata yang sang imam sudah meninggal dunia, Pak ya, sedang sujud. Kan ada juga ustaz-ustaz kita sedang ceramah, ya. Jadi memang setiap jiwa, setiap diri itu sudah ditetapkan ajal. Maka ajal itu tidak kuasa kita, ya. Ajal itu memang kehendak Allah yang menetapkannya. Kalau kita tengok ibu-ibu bapak-bapak, disinilah ketika ajal yang tidak bisa kita ketahui itu
Ada ini dari hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun min al-ansar falamma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minina aqyasu qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad ulaikal aqyasu. Dari Umar radhiyallahu bahwasanya dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi Allah. Kemudian dia bertanya, apa pertanyaannya? Orang beriman manakah yang paling terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhu khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, lalu orang beriman manakah yang paling cerdas atau berakal ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Jadi ibu bapak ditanyakan oleh seorang laki-laki Ansor ini kepada Rasulullah, orang yang paling orang beriman manakah yang paling terbaik ya Rasulullah? Yaitu kata Rasulullah, orang yang terbaik akhlaknya. Kemudian orang yang beriman manakah yang paling cerdas atau yang berakal? Yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Artinya apa itu Pak? Kita persiapan bahwa kematian itu datang dengan sendirinya. Nah, disitulah khatib selalu mengingatkan itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita tidak tahu kapan kematian tiba, bila mati, di mana mati, jam bara, hari apa, tahun bara. Tidak ada alat pendeteksi yang sudah sering kita dengar itu. Nah, dari itu hanya kita tetap berusaha dalam iman kepada Allah, dalam bertakwa, mengerahkan seluruh pikiran kita tetap berada dalam iman. Kalau kita tengok pula hadis lain, ibu bapak, karena kematian itu sudah pasti adanya dan tidak ada di antara kita yang lolos dari itu, maka Rasulullah juga memberikan gambaran. Ini sudah sering juga kita dengar ini. Irtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harumika, wasihhataka qabla saqomika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sukrika, wa hayataka qabla mautika. Jadi gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal itu. Sababaka qabla harumika, gunakan waktu muda sebelum datang masa tua. Kita juga tidak bisa memprediksi sampai tua atau tidak. Tidak tahu kita ya Pak. Ya, lain sampai tua waktu hidup tidak tahu Pak. Nah, gunakanlah waktu muda ini. Ya, waktu muda. Nah, tapi hari ini anak-anak kita sedang kuat, tapi sudah berjarak dengan agama. Itu makanya dikatakan nikmatani maghmunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak yang selalu diabaikan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ajo tak abaikan. Lupa. Nah, kalau pesan agama mengingatkannya, pesan Rasulullah mengingatkannya. Kemudian gunakanlah waktu sehat, ya Pak. Waktu sehat sebelum datang sakit. Kan ya itu Pak. Kalau kita tengok di rumah sakit, seperti yang kita sampaikan tadi, tidak bisa melihat, tidak kuat lagi untuk melihat.
tidak kuat mendengar, tidak kuat berpikir. Bahkan ada ustadz kita ya Pak ya, tapi sudah mulai sepuh katanya, dalam membaca Al-Fatihah tidak sampai Al-Fatihah yang 7 itu terhenti Pak. Ustadz namanya mungkin ada sudah sering juga di sini, Ustadz Zulkisman Pak ya, kan mudo dari muda. Ya tapi tiba sakit Pak, nah, beda apa ya kan? Pas baca Al-Fatihah ada tekanan, Fatihah nih Pak, malah hapus sekali. Kalau dia kata hilang sekali gitu. Jadi kalau tiba sakit itu tidak ada jawab, ya kita kuat duduk tidak kuat, makan tidak kuat, berpikir tidak kuat. Ya. Jadi gunakanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wagina apa berapa kerika? Gunakan waktu kaya sebelum datang miskin. Ibu bapak Sabtu yang lewat, sekarang kan hari Rabu ini, Sabtu yang lewat ada peresmian, Pak Mursal mungkin tahu itu. Ada peresmian Menara Quran namanya. Menara Quran di Sawah Dangka, Bukit Tinggi. Ya, menjelang dari Bukit Tinggi menjelang Tanjung Alam atau sesudah hotel Pesapo. Lalu ada tanah itu 2000 meter persegi, diwakafkanlah oleh satu orang. Pas seminggu setelah mewakafkan tanah 2000 meter persegi itu, meninggal bapak lagi. Nah, sudah mewakafkan tanahnya 2000 meter persegi, seminggu itu meninggal. Nah, lalu di atas tanah 2000 meter persegi itu akan dibangunlah suatu bangunan 4 tingkat. Nah, itulah kemarin diresmikan oleh PP Muhammadiyah ya. Berapa biayanya? 3,5 miliar. Itu pun diwakafkan oleh satu orang yang punya anak 7 orang laki-laki. Nah, laki-laki itu banyak bekerja di luar negeri. Pipih lebih-lebih. Diimpakkannya lah, ya. Dananya itu 3,5 miliar. Nah, jadi di tengah zaman seperti ini masih banyak orang yang menggunakan kekayaannya pada jalan Allah. Nah, itulah diresmikan Sabtu kemarin. Dia sudah berdiri juga sekolah di dalamnya, tambah lagi menara Quran, tahfiz Quran dan sebagainya. Nah, itu agak wagina qabla fakrika ya Pak, 2,5 miliar. Tambah lagi tanah 2000 meter di samping jalan, tidak di dalam loh Pak, di samping jalan. Nah ya, di jalan. Kemudian wafaru kata qabla suglika, gunakanlah waktu luang sebelum datang waktu sempit. Jadi kalau ada waktu luang untuk baca Quran, cukup. Ada waktu luang untuk berbuat baik, ya. Pokoknya gunakan waktu luang. Ada kalanya Allah datang kepada kita waktu sempit. Nah, ini tidak ada tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Wahaya kata qabla mautika, gunakanlah waktu hidup sebelum datang kematian. Menggunakannya, mengarahkan pikiran. Sebab ini Bapak sudah sering juga kita dengar bahwa dalam kehidupan kita dua dorongan itu tetap bertolak belakang. Dorongan kejahatan dan dorongan kebaikan. Itu pakaian awal. Nabi sawa'ilaan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah mengilhamkan kepada kita pakaian fujur, nambur-nambur. Ya, kalau baca Quran saja tegang gua, Pak. Tegang gua mungkin di handphone, tegang gua buat di radio, segala macam lah. Lah kalau baca Quran, tak ada baca Quran. Lah kalau sedekah, tak ada sedekah. Nah, di saat itulah ada pakaian takwa. Kalau dorongan iman dan takwa lebih dominan, maka pakaian fujur tadi bisa diminimalisir. Tapi kalau pakaian fujur lebih dominan, nah kan itu. Kalau umpamanya dorongan keburukan lebih dominan daripada takwa atau keimanan, maka orang itu banyak mengikuti syahwat. Nah, dititipkanlah di kehidupannya namanya nafsu ammaroh, nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan. Tapi kalau antara akal, kalbu dan nafsu seimbang, terjadi rohyu, terjadi bergejolak dalam pikirannya.
Ketika bergejolak itu menang akal, nah untung dia. Tapi kalau kalah akal dan kalbu, nah celakanya. Nah disitulah dititipkan namanya nafsu lawwamah, nafsu pencela. Tapi kita berusaha mendominankan potensi akal dan kalbu, nah, sehingga nafsu hanya mengikut. Nah, tapi akal dan kalbu yang tertuntun kepada Al-Quran dan Sunnah itu, sehingga kecenderungan kita atau kecenderungan orang itu adalah zikir dan pikir kepada Allah. Kalau zikir dan pikir, mudah-mudahan Allah berikan kepada orang itu nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi ibu bapak, kita berusaha menyerahkan pikiran kita, kalbu kita kepada kebaikan, sehingga nanti Allah berikan kepada kita hidayahnya. Nah itulah tentang waktu ajal. Tapi ada lagi pesan Al-Quran tentang waqt. Apa itu waqt? Suatu pekerjaan yang mesti diselesaikan, yaitu ibadah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, waqt. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu sudah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya. Tadi maghrib 8 balik 29 tadi. 33. Nah, 33. Isya berapa ada dia? 19. 4. Nah, 47 kan lama itu, Pak. Subuh 5:07 namanya. Zuhur 12:26 namanya. Asar 15:48 sudah ada, Pak. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin itu sudah ada ketetapannya. Itulah perhitungan hisab. Inilah di kalender itu mana dia kalender? Ada supaya. Kalender Muhammadiyah itu tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai atau tanggal 31-nya sudah ada perubahan-perubahannya terus. Mulai dari suruhnya, subuhnya, duhanya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, sudah ada, Pak. Baru masuk waktu atau sudah lewat waktu, tidak sah sholat. Ini ada masuk waktu isya, sholat isya dulu tidak sah, kecuali dalam perjalanan. Ada jamak takhir atau jamak takdim atau jamak takhir, itu hanya rukhsah bagi dalam perjalanan. Tapi kalau tidak dalam perjalanan, lalu masuk waktu lewat, Pak Karajokan tidak sah dia. Sudah lewat, tidak sah. Nah bagi kita, ibu bapak pesan Quran dan sunnah Rasul, upayakanlah rentang waktu yang sudah ditetapkan itu. Pertama, afdhalus sholat ala waktiha, seutama-utama sholat di awal waktu. Ya, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal mana yang lebih utama Rasulullah? As-sholatu li waktiha, sholat pada waktunya. Sahur di awal waktu. Kemudian berusaha pula kita di tengah kehidupan kita, di tengah dinamika kehidupan, sholat di masjid, berusaha. Ya, karena kan di Padang ini terutama kalau tidak keluar daerah, Pak, jarak-jarak 1 meter ada masjid. Di awal psikosnya lah, keluar sebentar di sekolah, keluar sebentar di banyak masjid, Pak, ada musola. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat. Sesungguhnya orang-orang yang membangun masjid itu adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, mendirikan sholat, mendirikan zakat. Upayakan. Kemudian sholat berjamaah. Karena di tempat-tempat lain masih ada juga orang sholat masjid tapi tidak berjamaah, Pak. Dia terlambat, ada bisa bertiga berjamaah, tapi tidak berjamaah. Nah, setelah terlambat lalu satu ini tidak berjamaah, barangkali begitu. Padahal salat berjamaah tak dulu salat al-fardhi bis-sab'ina wa isrina darajat. Salat berjamaah
ditinggikan 27 derajat dari sholat sendirian. Ibu bapak, so di suatu tempat ada yang diutamakan oleh Allah dari tempat lain. Suatu waktu ada yang diutamakan adalah dibandingkan waktu lain. Tempat umpamanya, sholat kita 2 rakaat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu tidak sama nilainya dengan sholat di tempat lain. 2 rakaat saja sholat di Masjidil Haram ada yang mengatakan nilainya 10.000 rakaat dibandingkan di tempat lain. Ada yang mengatakan 100.000 rakaat. Bilo lamanya. Bilo berapa banyaknya itu 10.000 Pak. Siapa yang membedakan itu? Ya Allah. Allah yang menetapkannya. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan cerah lain. Ya, katakanlah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan lain. Allah yang menetapkannya. Kan? Waktu begitu pula. Waktu-waktu berdoa. Termasuklah ibu bapak, kita berupaya nanti ketika waktu-waktu yang dibentangkan oleh Allah itu dalam ayat lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mengapa mereka sedikit sekali tidur di waktu malam? Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur atau di waktu akhir malam itu minta ampun kepada Allah. Allah yang membentangkan waktu itu. Allah yang memerintahkan waktu itu utama. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Berarti banyak orang nan tidur. Awak sedikit tidur. Tapi untuk apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Minta ampun kepada Allah, sujud dan berdiri minta ampun kepada Allah. Itulah waktu-waktu yang utama dibentangkan oleh Allah. Termasuk nanti ibu bapak akan dihadapkan juga bagi Allah kepada kita. Wabil asharihum apa lagi? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Pada harta mereka yang dianugerahkan oleh Allah itu mereka sisihkan untuk orang yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Jadi ada harta-harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sisihkan untuk orang lisailina wal mahrum. Orang yang minta dia tidak minta. Apa maknanya minta dan tidak minta? Minta ini dia haknya ada pada harta kita, tapi tabiatnya meminta-minta. Ya Pak, ya tabiatnya minta. Ya memang haknya. Tapi ada juga orang haknya ada pada harta kita, tapi dia tidak mau meminta. Itulah yang tinggi wal mahrum. Kurang hendak minta. Tajam tahu tak dia awak? Ya Pak ya, pamannya di daerah kita ini ya haknya ada pada harta kita. Tapi siapa yang maulurkannya ke situ? Disitulah yang tinggi plat nilainya. Ibu bapak, bahkan ada lagi pula alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka menginfakkan harta baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ternyata lapang sempit itu Allah yang menetapkannya. Tidak semua waktu kita lapang dan tidak semua waktu kita sempit. Mungkin waktu sempit itu diperintahkan oleh Allah mampu tidak berinfak. Ya, kok sempit Pak? Bahkan ada lagi dalam ayat lain. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Allah sedang para lupa. Orang tidur para lulunya. Maka
kalau mampu kita mengutamakan mereka lebih dulu, inilah waktu yang tinggi nilainya. Awak sabaran dulu Pak. Tapi mungkin awak peragu, tidak berketerusan sulit Pak. Yang datang ini berketerusan sulit. Nah, kalau mampu ketika kita mengutamakan mereka, nah Allah muliakan kita. Inilah kaum-kaum yang dipuji oleh Allah. Mana kaum yang dipuji itu? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang minta dan tidak minta. Mereka menyisihkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, itu makanya mungkin ibu-ibu bapak orang Minang membuat 3 lumbung katanya Pak ya. Lumbung pertama untuk kebutuhan harian, lumbung kedua untuk orang yang minta-minta atau orang yang membutuhkan, lumbung ketiga untuk hari esok. Ada 3 apa namanya itu Pak kalau tidak lumbung betul rumah adek rangkian ya Pak ya, rangkian. Sekarang boleh dikatakan jarang lagi Pak, tapi di rumahnya ada ya, untuk kebutuhan hariannya, untuk kebutuhan orang yang datang minta bantuan, dan untuk hari esok. Sudah ada, jadi mungkin diambilkan dari sini ya Pak ya. Nah, ya, ibu bapak, inilah waktu-waktu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bau sahur Pak. Kalau umpamanya kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur waktu malam, ya programkanlah mungkin 3 kali seminggu, mungkin 2 kali seminggu, mungkin sekali seminggu. Begitu juga tentang harta, ya biarpun sedikit, tapi kita tetap infakkan pada jalan Allah, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit, sekalipun sedikit. Ternyata itu memberikan banyak manfaat. Setidaknya adalah memberikan keselamatan kepada jiwa. Nah, ya Pak. Nah, coba bersedekah punya dibimbing oleh malaikat. Cobalah dalam perjalanan Pak. Dalam perjalanan kita dengan kendaraan, coba banyak bersedekah di jalan. Adu-adu set keselamatan. Turun kata tabrakan dan tabrakan, turun kamalakan. Ayo ada saja bimbingan para malaikat itu. Nah, inilah rahasia-rahasia Allah. Kenapa Allah tetapkan seperti itu? Itu namanya waktu yang sudah tetapkan untuk dikerjakan. Tapi ada namanya ad-dahri, ya, ad-dahri digunakan untuk saat berkepanjangan yang dilalui oleh alam raya. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan ada. Nanti dia akan punah sama dengan manusia. Awal sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan ada. Anak-anak kita tidak ada, ibu bapak kita tidak ada, kakek kita tidak ada. Kemudian Allah ciptakan ada. Lagi ada Allah nikmat banyak. Nah, maka diingat lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu masih engkar juga Allah? Kok kafir juga? Tadi kan kamu tidak ada, kemudian Allah ciptakan ada. Allah beri nikmat yang banyak. Kamu pasti kembali kepadaku, kata Allah. Jadi artinya Bapak, dari nikmat-nikmat Allah yang banyak itu perbanyaklah beribadah kepada Allah. Kan ya Bapak. Sebelumnya yang kita bawa ke permukaan bumi kan sama sekali tidak ada. Dia ada Allah nikmat. Dia ada Allah nikmat. Dia ada Allah nikmat pikiran. Dia ada Allah nikmat pendengaran, penglihatan, hati, tambah ekonomi, tambah keluarga, tambah rumah, tambah kendaraan, tambah pangkat jabatan, tambah swalada, tambah perniagaan. Semuanya rezeki dari Allah. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri kamu rezeki dan juga anak-anakmu. Awak menjalani saja cuman. Tapi nama dia rezeki, nama dia kemudahan Allah. Meyakinkan seperti itulah Bapak ya. Yakin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki, bukan kamu, kata Allah. Ambo yang memudahkan, kata Allah. Maka ibu-ibu bapak-bapak sudah diingatkan bagi kita hal kata agar insani ilmu minad dahri
lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa atau suatu waktu yang waktu itu tidak dapat disebut. Nah, itulah tadi alam raya ini tidak ada, Allah ciptakan dan dia akan punah. Manusia ini tidak ada, Allah ciptakan dan dia juga akan punah. Kullu 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan pasti dia akan punah. Bulan kemarin kita sampaikan apa? Perjalanan alam yang akan kita lewati itu alam malakut, kan? Alam yang tidak tahu menahu kita sebelumnya. Alam rohim lamanya diberi oleh Allah 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir kita ke dunia, jadi waktu di Allah lebih lama dari alam rahim, yaitu a'mal ummati baina sittina ila sab'ina wa kulluhum yajuzu zalik. Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka melampauinya. Ada dia 60 hingga 70 atau sampai 100. Tapi ada lagi alam yang lebih lama kemarin kan? Ya, yaitu alam barzah. Nah, apa itu alam barzah? Alam perpindahan dunia menuju yang mulakhir. Padahal namanya ya sampai di kiamat. Nah, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sampai kepada kita hari ini yang sudah mati tidak ada bangkit lagi. Karena mereka berada dalam alam barzah. Tapi ada lagi alam yang lebih lama yang akan kita lewati, yaitu alam yaumul akhir. Satu hari bertemu Allah, 1000 tahun bertemu manusia. Nah, bulan kemarin kita sampaikan, kita ulang kembali kita karena teriakan apa itu Pak? Teriakan alam kubur itu, ya. Nyoba teriak kawak 5 kali sehari semalam. Nah, teriakan alam kubur itu. Innal kubura yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Jadi sesungguhnya alam barzah itu, kuburan itu setiap hari berteriak Pak, menyerukan 5 kali dalam sehari semalam. Nah, orang melihat supaya mengenakan awak akan mengalami alam barzah. Apa kata alam barzah itu? Ana baitul wahdah faj'alaka munisan qira'atil Qur'an. Aku adalah tempat kesendirian. Maka bawalah teman-temanmu dari dunia. Teman awak kalau lagi di kuburan nanti qira'atil Qur'an. Bacaan Quran itulah kawan-kawan. Coba. Nah, dah dulu. Kalau lagi kuburan suram-suram. Sekalipun ada kuburan massal, tapi pada hakikatnya sendiri. Nah, itu teriakannya. Ana baitul wahdah faj'alna kamu bi qira'atil Quran. Aku adalah tempat sendirian, maka bawalah temanmu dari dunia, yaitu qira'atul Quran. Teriakan yang kedua, wa ana baitul zulmah fanawiruni bi sholatil lail. Aku adalah tempat kegelapan, maka terangilah aku. Nah, jawab terangi itu salat tadi. Salat malam. Ya, salat malam. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di kuburan tidak ada penerangan. Ya kan? Maka dia gelap untuk menerangi salat malam. Teriakan yang ketiga, wa ana baitut turab ahmil firas wa huwa amalus sholih. Aku adalah tempat dikelilingi atau diliputi oleh tanah. Ya, tanah dulu, di bawah tanah, di kanan tanah, di kiri tanah seluruhnya. Bawalah alas tidurmu, yaitu amalun soleh. Banyaklah beramal soleh. Sebab kalau harta-harta pangkat jabatan saladang dan diajarkan di Allah itu, dimudahkan di Allah itu, tidak digunakan pada jalan Allah, timbul kematian. Kenapa dia nggak bawa lepas? Bantuannya harus satu kemudian dibawa. Baru seketika itu. Namanya Ahmad, jadi jenazah. Ini pakaian sutra, jadi ya kayak kapan. Ini mobilnya Alphard, jadi ambulan atau geranda. Rumahnya mewah, jadi kuburan tinggal. Tidak bisa dibantah, Pak.
Tidak banyak orang-orang kaya itu meninggal, banyaklah orang miskin. Memang tidak ada di bawah. Kain kapan pun pemberian katanya. Tidak ada memang perintah karena itu perlu dipayah rasanya ada di antara jamaah atau awak-awak dan membeli kain kapan Pak untuk persiapan kematian. Tidak ada. Ya kan awak sendiri tidak ada beli itu. Tidak ada beli itu. Karena itu nanti kewajiban orang tinggal. Ya kan? Nah, tapi kok lain kali cuma kain panjang, ya kan? Kain panjang pun tidak pernah dipakai untuk menutupnya sih, cuma yang dipakai kok kain kapan? Dia cuma, peraturan. Kalaupun ada pakaian pakaian ihram atau haji kita, itu pun tidak pernah mau keluarga memakaikannya. Jarang banget tengok, ya Pak ya, orang-orang kaya itu meninggal ada pakaian umrohnya. 2-3 buah. Tapi ada kita tengok ketika pengurus kursi mencari kapan dipakai kain umroh tadi. Nah, lo Pak, kita simpan di almari cuman kain kapan yang barabu tujuh cuman. Nah, inilah baru kita sadari bahwa kita diliputi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yaitu amalun soleh. Wa ana baitul afra'i fahmil tiryaqo wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah tempat sarangnya ular-ular, maka bawalah racun ular-ular itu dari dunia, jual membawanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya setiap aktivitas kita landasilah kepada Allah. Al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu harus ada tujuannya kepada Allah. Kullu amrin dibarin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa aqtar. Setiap sesuatu pekerjaan yang baik tapi tidak diawali dengan nama Allah, nilainya terputus. Nah, makanya ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadat, hidup dan matiku semata-mata karena Allah, Tuhan semesta alam. Lalu apa lagi teriakan kelima? Wa ana baitus su'al munkar wa nakir. Fa aksara ala zahri qawluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku adalah tempat malaikat mungkar nakir menanyai soal. Maka untuk mampu menjawab soal itu, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah teriakan kemuliaan, tapi tidak diperdengarkan kepada kita. Aku adalah tempat kesendirian, bawalah temanmu, yaitu baca Quran. Aku adalah tempat kegelapan, terangilah aku dengan salat malam. Aku adalah tempat diliputi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu amalun soleh. Aku adalah tempat sarangnya ular-ular, bawalah racunnya, yaitu perbanyak dengan baca bismillah. Aku adalah tempat malaikat menanyai mungkar nakir, menanyai soal. Supaya mampu menjawab soal, ya banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya waktu adzan ya. Jadi alam barzakh, satu alam yaumul akhir. Yaumul akhir, satu hari untuk Allah, 1000 tahun untuk manusia. Ibu bapak, kalau kita tengok pula rahasia-rahasia Allah tentang waktu ini, bisa kita tengok ya, namanya relativitas waktu, Pak. Relativitas waktu. Jadi relativitas waktu itu Allah berikan tamsilan kepada kita. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Pemuda gua, salah seorang pemuda gua itu bertanya, baralah munyo engkau tinggal di bumi kau? Baralah munyo tinggal di gua kau?
Salah seorang yang menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin. Aku tinggal di bumi ini atau di gua ini hanya sehari atau setengah hari. Tetapi walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'an. Padahal Allah telah tidurkan mereka di muda gua itu selama 309 tahun. 300 tambah 9 tahun. Kenapa dikatakan 300 tambah 9 tahun? 300 itu adalah perhitungan samsiah gitu. Tambah 9 tahun itu adalah perhitungan komariah. Perhitungan komariahnya kan kalau selisih antara perhitungan samsiah dengan komariah kan sama hari ya Pak. Kan kalau puasa patang awak tanggal berapa itu 23. Nah, mundur 11 hari. Nah, besok puasa kurang 23 lah. Nah, tanggal 10-an atau tanggal sekian. 10 kita sudah puasa besok. Sudah tarawih kita besok Pak. Ya, kan ini tanggal 10 apa? Nah, malam lah tarawih Pak. Nah, ya. Jadi 11 hari mundur Pak. 11 hari mundur. Karena kalau perhitungan Hijriah kan ada yang 28, 30. Kalau samsiah 30, 31, 30, 31, 29. Ya Pak, yang banyak 30 aja 31. Nah, bedanya jauh bulan komariah sabale hari. Nah, makanya 300 itu tahun samsiah waktu itu ditambah 9 hari. Nah, 300 kali 9 kali 11 hari, 3.300 hari. 3.300 hari satu tahun itu 360 atau 365. Nah, lebih kurang 9 tahun. Nah, itulah yang dapat disampaikan. Karena waktu sudah masuk Bapak, ada namanya waktu ajal, batas akhir usia manusia. Itu pesan Quran. Nah, ada namanya waktu, batas suatu pekerjaan yang mesti diselesaikan. Lewat waktu, lalu masuk waktu, tidak sah sholat. Nah, di rentang-rentang itulah kita berupaya sholat tepat waktu, sholat di masjid, sholat berjamaah. Ada namanya ad-dahri, suatu perjalanan alam raya yang diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia akan hancur atau punah sama manusia. Itu ad-dahri. Tapi ada namanya asor, waktu menjelang petang. Waktu menjelang petang, peraslah sedikit pikiran, peraslah sedikit tenaga, banyaklah amal ibadah. Itu pesan Al-Quran tentang waktu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di tengah dinamika kehidupan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.